Jakarta 2030, The Great Reset. Kota ini tidak pernah benar-benar tidur, tapi juga tidak pernah benar-benar hidup. Di Jakarta tahun 2030, realitas adalah serangkaian layar yang tak ada habisnya. Di setiap sudut jalan, di setiap genggaman tangan, wajah manusia silih berganti. Khotbah dari pemuka agama digital, iklan yang menjanjikan kebahagiaan instan, ancaman dari kelompok anonim, dan tentu saja janji keselamatan dalam bentuk data. Segalanya direkam, dinilai, diberi peringkat, lalu disimpan selamanya. Dunia kita telah menjadi museum raksasa dari perilaku manusia. Sebuah galeri yang memperbarui dirinya sendiri setiap detik. Di tengah kebisingan digital yang memekakan telinga ini, hiduplah Jovial. Ia bukan lagi seorang analis media nasional yang disegani. Kini, ia hanya penghuni sebuah apartemen sempit berukuran 4x2 meter, sebuah kotak beton yang menjadi saksi bisu kejatuhannya. Dari balik jendela kecilnya, ia mulai menyadari sesuatu yang aneh. Sebuah ketakutan kolektif yang merayap perlahan. Semua orang mulai takut pada tahun ke-2030. Ramalan-ramalan mengerikan bermunculan di mana-mana, disiarkan dalam resolusi 4K yang jernih. Agenda rahasia global akan terungkap. Bersiaplah untuk The Great Reset. Tinggal 5 tahun menuju seleksi akhir. Narasi tentang akhir zaman kini hadir dengan sponsor, punya jingle yang catchy, dan kolom komentar yang selalu ramai. Dan orang-orang percaya. Tentu saja mereka percaya, karena algoritma tak pernah berbohong. Ia hanya menyarankan kebenaran yang paling ingin kita dengar. Jovial sendiri tidak tahu kapan tepatnya ia berhenti percaya pada dunia yang dulu ikut ia bangun. Ironis bukan? Dulu, tangannya lincah menulis naskah-naskah kampanye tentang optimisme digital, tentang masa depan cerah yang terhubung. Sekarang, setiap pagi ia hanya bisa menatap pantulan wajahnya di cermin yang retak dan berbisik pada dirinya sendiri. Kita sibuk menulis masa depan, tapi kita lupa belajar cara membacanya. Rutinitas kelamnya pecah pada suatu sore yang lembab, ketika sebuah pesan terenkripsi muncul di perangkatnya. Pesan itu singkat, tapi dampaknya luar biasa. Bunyinya, simulasi sedang retak. Kau harus melihatnya sebelum mereka menambalnya lagi. Musik berganti menjadi lebih intens dan mendadak, dan kemudian kegelapan datang. Listrik padam di seluruh distrik. Bukan sekadar mati lampu biasa. Ini adalah ketiadaan total. Untuk pertama kalinya dalam bertahan-tahan, tidak ada sinyal, tidak ada cahaya dari layar iklan, tidak ada notifikasi yang bergetar di saku. Gelap terasa begitu asing, seolah-olah seluruh kota tiba-tiba kehilangan identitas digitalnya. Orang-orang panik. Jovial memutuskan untuk keluar, berjalan di antara kerumunan yang kebingungan. Di bawah langit yang kini bebas dari polusi cahaya, manusia tampak seperti makhluk purba yang baru saja kehilangan dewa mereka. Peta digital, GPS, dan koneksi internet. Tiba-tiba, dari ujung gang yang gelap, terdengar suara teriakan yang familiar. "Jo, aku kayaknya udah mati nih. Internet nggak ada." Itu Fanny, mantan rekan kerjanya. Seorang influencer paruh waktu, tapi spiritualis penuh waktu. Yang punya keyakinan kuat bahwa setiap masalah di dunia ini bisa diatasi dengan afirmasi positif dan filter Instagram yang tepat. Ia muncul dari balik kegelapan sambil membawa power bank sebesar batu bata. Kipas tangan bertuliskan "Stay humble, stay viral", dan wajah panik yang entah kenapa masih berusaha terlihat fotogenik. "Aku udah ribut modem, reset router, ganti kabelan, bahkan nyiram air zam-zam ke colokan tetep mati, Jo. Ini pasti pertanda akhir zaman internet," keluhnya dengan napas tersengal. Jovial hanya menatapnya datar. "Mungkin colokannya gosong," jawabnya singkat. "Bukan, Jo, ini energi kosmik. Semesta lagi detox," balas Fanny, tak mau kalah. Ia lalu duduk di kursi plastik reyot di pinggir jalan, menyalakan lilin aromaterapi yang ia bawa. Bau lavender yang menenangkan langsung bercampur dengan aroma debu terbakar dan keringat panik dari orang-orang di sekitar. Fanny menghela napas panjang. "Aku tuh baru aja upload konten 10 cara menaikkan vibrasi di tengah krisis global. Udah 2 jam gak ada view sama sekali. Aku kira servernya lagi slow. Ternyata dunia yang slow." Jovial menatap kosong ke kegelapan di depannya. "Mungkin dunia juga lagi naik vibrasi," gumamnya. Mata Fanny langsung berbinar. "Astaga, Jo, jangan-jangan kamu udah kebuka cakranya." Mereka berdua pun tertawa. Tawa yang bodoh, lepas, tapi terasa begitu tulus. Untuk sesaat, keheningan dunia yang mencekam ini terasa ringan. Namun tawa itu segera memudar ketika lilin mulai meleleh.
menetes di atas aspal. Cahayanya yang kecil menyorot wajah Fanny yang tiba-tiba berubah murung. Akun-akun besar lenyap. Joe, followersku jadi 0. Aset kriptoku nggak bisa diakses. Semuanya hilang. Jovial mencoba menghibur. Mungkin ini bagian dari detox juga. Fanny tersenyum pahit. Lucu banget, Joe. Ia menatap lilin di tangannya. Tanpa platform, tanpa audiens, aku bahkan gak tahu lagi siapa aku. Keheningan jatuh di antara mereka, berat dan nyata. Di kejauhan, suara generator yang baru dinyalakan berdengung seperti detak jantung dunia yang sekarat. Musik kembali ke nuansa misterius. Hari-hari berikutnya, kota itu mulai menunjukkan celah-celahnya. Bangunan-bangunan digital yang selama ini menjadi pemandangan sehari-hari iklan hologram, penunjuk jalan berbasis augmented reality, avatar manusia yang berlalu lalang, mulai berkedip-kedip, lalu hilang satu persatu, seperti fata morgana yang memudar. Sementara itu, orang-orang berebut mencari patch update untuk realitas mereka yang sudah tidak stabil lagi. Di forum-forum internet bawah tanah yang masih bisa diakses, rumor mulai beredar. Simulasi sedang direset, dunia kita sedang diuji. Pesan terenkripsi itu kembali menghantui pikiran Jovial. Ia mulai menelusuri kembali data-data lama dari pekerjaannya dulu. Dalam tumpukan arsip digital yang nyaris terlupakan, ia menemukan sebuah pola yang mengerikan, sebuah siklus. Setiap 30 tahun, sistem secara sistematis menulis ulang sejarah manusia, menghapus narasi yang tidak perlu, dan hanya menyisakan versi yang paling efisien untuk menjaga kelangsungan ekonomi global. Perang, pandemi, bencana alam, semua itu hanyalah istilah teknis untuk pembersihan cash peradaban. Jovial menatap layar monitornya yang mulai retak secara harfiah. Piksel-piksel di layarnya mulai menetes seperti tinta hitam, menciptakan distorsi aneh. Dan di sela-sela glitch itu, ia melihat sesuatu yang menatap balik. Wajahnya sendiri, tapi versi yang lebih tua, lebih letih, dan jauh lebih sadar. Lalu, sebuah suara berbisik dari balik layar, suara yang terasa akrab sekaligus asing. Aku yang menulis skenarionya, dan kau yang menjalankannya. Pada saat itulah Jovial mendadak paham. Realitas bukan sedang rusak. Ia hanya sedang menulis ulang dirinya sendiri, tanpa meminta izin dari kita. Dengan pemahaman baru yang menakutkan itu, ia melangkah keluar ke balkon apartemennya. Kota di bawahnya tak lagi bersinar dengan cahaya artifisial, gelap dan sunyi. Di bawah sana, hanya ada siluet Fanny di tengah jalan, memegang lilinnya yang hampir padam. Wajahnya diterangi oleh cahaya kecil itu, sebuah sisa harapan dari zaman yang menolak untuk mati. "Fanny!" panggil Jovial pelan dari atas. Fanny mendongak. Kalau dunia ini cuma simulasi, apa yang masih nyata? Tanyanya, lebih pada dirinya sendiri. Di luar dugaan, Fanny menjawab dari bawah sana. Suaranya terdengar jelas di tengah kesunyian, yang masih bikin kita tertawa. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Jovial percaya pada sesuatu. Musik berubah menjadi lebih tenang, reflektif, dan penuh harapan. Tahun 2030 akhirnya tiba. Tanpa gemuruh perang nuklir, tanpa kiamat yang spektakuler. Hanya ada sunyi yang panjang dan membentang. Manusia, secara perlahan, mulai terbiasa hidup tanpa sistem yang mengatur setiap detik hidup mereka. Sebagian mulai kembali bercocok tanam di lahan-lahan kosong. Sebagian lain mulai menulis di atas kertas, menemukan kembali keajaiban kata kota yang tak memerlukan daya listrik. Tentu, masih ada sebagian yang setia mencoba menyegarkan layar hitam di gawai mereka, berharap keajaiban digital akan kembali. Di antara reruntuhan jaringan yang telah mati, di apartemennya yang kini terasa lebih luas, Jovial menulis kalimat terakhir di buku catatannya yang sudah usang. Sebuah epilog untuk dunianya, dan mungkin sebuah prolog untuk dunia yang baru. Ia menulis, barangkali ketika simulasi berhenti, kita baru benar-benar mulai hidup. Dunia yang kita kenal mungkin runtuh, tapi dari reruntuhan itu, selalu ada kesempatan untuk membangun kembali sesuatu yang lebih nyata, lebih manusiawi. Terima kasih sudah menyimak cerita ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini, agar kita bisa terus menjelajahi berbagai kemungkinan bersama. Sampai jumpa di video berikutnya.